Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, gimana nih kabar budidaya tanaman para Sobat Tani? Apakah masih dalam proses budidaya atau sudah panen dan sudah mendapatkan keuntungan dari hasil panen budidaya tanaman para Sobat Tani? Nah, akhir-akhir ini cuaca sudah mulai tidak menentu ya, kadang hujan, kadang panas terik seperti sekarang. Nah, kalau di beberapa daerah sudah mulai turun hujan. Gimana nih kalau di daerah Sobat Tani, apa juga sudah turun hujan? Kalau di daerah Probolinggo ini beberapa daerah sudah mulai turun hujan. Nah, biasanya kalau sudah musim hujan, serangan dari hama itu sudah mulai menurun ya. Namun kebalikannya, serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri patogen semakin meningkat. Karena suhu yang rendah dan kelembapan yang tinggi itu dapat mendukung pertumbuhan dari jamur dan bakteri patogen. Lalu apa saja sih yang harus disiapkan petani untuk menghadapi musim hujan? Karena tentunya budidaya tanaman pada saat musim kemarau dan musim penghujan itu ada sedikit perbedaan ya, untuk menghalau atau mengurangi potensi adanya serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen. Jadi stay tune terus ya, karena kali ini saya akan membahas terkait hal tersebut. Pertama yang bisa dilakukan para Sobat Tani untuk menghadapi musim hujan pastinya yaitu pengolahan lahan atau pengolahan tanah yang tepat, mulai dari pembalikan tanah, pembajakan, penggaruan, dan sterilisasi lahan, baik menggunakan produk kita yaitu PK Plus atau menggunakan cara-cara tradisional seperti penjemuran lahan selama 3 hari, yaitu lahan nantinya akan dijemur atau dibiarkan agar sisa-sisa patogen yang ada di dalam tanah itu bisa mulai sedikit lambat laun akan mati, karena memang ya sinar matahari dengan suhu yang tinggi atau suhu yang panas itu dapat menyebabkan patogen yang ada di dalam tanah perlahan-lahan akan mati. Nah, sedangkan menggunakan PK Plus ini para Sobat Tani cukup saja disemprotkan pada saat pengolahan lahan, baik sebelum pembajakan dan setelah pembajakan. Itu untuk mensterilkan tanah, di mana di dalam tanah ini pastinya ada tular tanah ya, patogen tular tanah, sehingga jika disterilkan terlebih dahulu, peluang untuk penyakit menular dari budidaya sebelumnya itu akan semakin kecil. Yang kedua yaitu pemberian sekam dan arang. Nah, sekam ini diberikan di lahan Sobat Tani untuk meningkatkan porositas tanah, di mana sekam membantu porositas tanah semakin tinggi sehingga pada saat turun hujan maka penyerapan air di dalam tanah itu akan semakin tinggi dan tidak ada genangan air di lahan sawah yang terlalu berlebihan. Kemudian pemberian arang ini untuk menghindari potensi adanya serangan jamur. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemberian kapur dolomit, di mana pemberian kapur dolomit ini mungkin sudah tidak asing ya para Sobat Tani. Kapur dolomit ini biasanya disebarkan di lahan untuk menetralkan pH tanah yang terindikasi asam, di mana dapat kita ketahui bahwa pemberian kapur dolomit dapat menetralkan tanah. Namun dengan pemberian kapur dolomit ini juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengurangi potensi dari serangan jamur patogen tanah begitu. Yang keempat yaitu memperbaiki sistem drainase yang ada di lahan. Nah, sistem drainase itu apa saja? Yang pertama seperti meninggikan bedengan, di mana pada saat musim hujan bedengan yang ditinggikan itu untuk menghindari adanya genangan air yang ada di lahan. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki parit agar nanti saat turun hujan air yang mengalir pada lahan itu dapat mengalir secara lancar. Kemudian juga memperbaiki tanggul kontur, di mana tanggul kontur ini berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Yang kelima yaitu penggunaan mulsa plastik, di mana para Sobat Tani mungkin sudah tidak asing ya, terutama para Sobat Tani yang melakukan budidaya cabai dan tomat. Seperti yang ada di belakang saya, ini budidaya cabai menggunakan mulsa plastik. Penggunaan mulsa plastik ini tidak hanya digunakan untuk mengurangi terjadinya penguapan tanah, namun penguapan air tanah, namun juga bisa digunakan untuk menghalangi air saat turun hujan itu agar tidak langsung mengenai tanah, namun nanti akan dialirkan ke air
ke aliran air yang ada di sawah. Nah, selanjutnya yaitu mengatur jarak tanam. Nah, di mana dapat kita ketahui bahwa jarak tanam yang diterapkan dalam melakukan budidaya tanaman itu berbeda ya saat musim kemarau dan saat musim hujan. Di mana pada saat musim hujan jarak tanam salah satu contohnya itu pada bawang merah. Pada bawang merah ini jarak tanam yang harus diterapkan pada saat musim hujan yaitu sekitar 20 kali 18 atau 20 kali 15. Nah, sedangkan saat musim kemarau jarak tanam yang diterapkan pada bawang merah itu bisa 18 kali 18 atau 18 kali 15. Mengapa hal tersebut seperti itu harus berbeda seperti itu? Karena pastinya saat musim hujan ini kelembapan tinggi. Oleh karena itu jarak tanam pada saat musim hujan pastinya harus lebih jauh dibandingkan pada saat musim kemarau. Dapat kita ketahui bahwa kelembapan yang tinggi itu dapat meninggikan potensi atau meningkatkan potensi terjadinya serangan dari penyakit dan bakteri patogen. Yang ketujuh yaitu penyiraman. Nah, kalau musim hujan, Sobat Tani, penyiramannya harus dilakukan sepagi mungkin, terutama jika pada malam harinya terjadi hujan. Mengapa demikian? Karena hujan ini mengandung asam. Asamnya itu dapat membuat zat lilin yang ada di daun itu larut sehingga si tanaman itu tidak akan tahan terhadap dingin, serangan serangga, dan serangan jamur dan bakteri patogen. Jadi jika pada malam hari air hujan itu sudah turun, maka Sobat Tani pada pagi harinya harus segera melakukan pembilasan atau penyiraman sepagi mungkin untuk melarutkan kandungan asam yang terkandung dalam air hujan. Yang kedelapan yaitu mengurangi pemberian pupuk nitrogen saat melakukan budidaya tanaman, di mana air hujan sendiri selain mengandung asam yaitu mengandung nitrat. Nah, nitrat itu apa? Nitrat merupakan bentuk dari nitrogen yang sudah siap untuk diserap oleh tanaman. Nah, nitrat ini merupakan salah satu unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk mendukung pertumbuhannya. Nah, air hujan yang terkandung di dalam nitrat ini merupakan atau berasal dari proses oksidasi nitrogen yang terjadi di udara. Nah, yang kesembilan yaitu memilih komoditas yang cocok dibudidayakan saat musim hujan. Salah satunya ini komoditas sayuran. Komoditas sayuran itu tidak semuanya bisa ditanam saat musim hujan. Nah, yang kurang cocok untuk ditanam saat musim hujan seperti sawi, kol bunga, kol daun, dan pakcoy. Nah, komoditas sayuran yang dapat ditanam saat musim hujan seperti kangkung dan timun. Jadi para Sobat Tani harus pintar-pintar memilih komoditas saat musim hujan sedang berlangsung untuk meminimalisir terjadinya gagal panen. Selanjutnya yaitu penggunaan pestisida organik atau semi organik, di mana dapat kita ketahui bahwa pestisida organik dan semi organik merupakan pestisida yang terbuat dari bahan-bahan alami. Jadi para Sobat Tani saat melakukan budidaya tanaman sebaiknya hindari untuk menggunakan pestisida kimia, karena pestisida kimia dapat kita tahu sendiri bahwa sebagian besar mengandung pH yang asam. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa air hujan itu sudah asam ya. Jadi jika Sobat Tani itu menggunakan pestisida kimia yang memiliki pH asam, maka tanahnya akan semakin asam dan tidak dapat mendukung budidaya tanaman para Sobat Tani. Yang terakhir yaitu pastinya para Sobat Tani harus menggunakan fungisida atau bakterisida. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa pada saat musim hujan serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur dan bakteri patogen pasti akan meningkat dibandingkan serangan hama, karena kelembapan yang tinggi dan suhu yang rendah itu dapat mendukung pertumbuhan dari jamur dan bakteri patogen. Para Sobat Tani tidak perlu khawatir untuk mencari pestisida, fungisida, dan bakterisida organik atau semi organik karena CTHI sudah menyediakan keduanya, yaitu SPP dan M23, di mana dapat kita ketahui bahwa SPP ini sudah menjadi produk best seller kita untuk menanggulangi atau mengendalikan serangan hama, baik gurem, wereng, ulat, dan hama-hama lainnya. Sedangkan M23 ini biasanya menjadi produk best seller saat musim hujan. M23 ini sudah menjadi produk yang terbukti dapat menghindari penyakit seperti pada bawang merah, boler, dan penyakit-penyakit lainnya yang disebabkan oleh
jamur dan bakteri patogen. Oleh sebab itu, para sobat tani tidak perlu risau lagi untuk menghadapi musim hujan. Nah, bagi sobat tani yang ingin memesan produk kami, bisa langsung hubungi nomor di bawah ini. Mungkin itu saja penjelasan permasalahan pertanian pada kali ini dari saya Fatimah SP, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Pada para sobat tani yang ingin permasalahan pertaniannya dibahas di channel kami, bisa langsung komen di bawah sini ya. Dan jangan lupa terus komen di video-video channel CTHI, karena para penonton yang sering komen di video-video CTHI akan mendapatkan reward berupa kaos dan juga topi dari CTHI. Sekian dari penjelasan saya, jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel CTHI. See you guys!